Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Karena saat ini kan kita masuk ke bulan Juni ya. Jadi kita mau ngomongin tentang sebuah zodiak yang berhubungan dengan bulan Juni ini. Nah, dia adalah si Gemini. Jadi Gemini ini lahir tanggal 21 Mei sampai 20 Juni. Nah, karena si Gemini ini aku paling tahu deh. Si Gemini ini suka banget bersosialisasi. Bener nggak sih? Nah, oke, kita mau cari tahu apa itu ciri-cirinya zodiak Gemini dan kepribadiannya. Karena setiap zodiak itu pasti mempunyai plus min ya, semua orang lah ya, nobody perfect, tapi juga ada hal-hal yang paling dominan dari masing-masing zodiak ini. Nah, kalau kita ngomongin tentang Gemini, Gemini itu seringkali kan kita ngelihat kan zodiaknya itu kayak ada mukanya dua gitu ya, tapi bukan bermuka dua ya. Oke, jangan salah. Tak lain digambarkan adalah si kembar begitu. Kalau kita ngelihat si kembar ini ya, kalau kita punya anak si kembar, kalau kita nggak punya anak kembar tapi kita bisa mempelajari sifat anak kembar ini kan kayaknya kemauannya sama gitu ya. Bahkan kalau kita dengar-dengar tuh kalau si kembar salah satunya sakit, yang satunya juga sakit begitu. Jadi oke, zodiak Gemini ini digambarkan zodiak yang paling ceria. Meskipun dia susah loh ya, tapi Gemini ini nggak pernah memperlihatkan kesulitannya di depan orang lain gitu. Jadi memang penampilan si Gemini ini sangat ceria. Dan tahu nggak sih, Gemini ini adalah pendengar yang baik loh. Nah, oke, coba kita langsung aja nyari tahu kepribadian si Gemini dari kartu tarot ini. Yuhu. Nah, di sini ada Eight of Cups. Di sini ada Eight of Wands. Dan di sini ada The Fool. Nah, jadi gini. Tadi kan aku menggambarkan bahwa si Gemini ini adalah tipikal zodiak yang ceria, pendengar, ya kan? Ya benar, di sini dikatakan Eight of Cups. Si Gemini ini ketika dia mempunyai sebuah kesulitan, dia tuh nggak mau memperlihatkan kesulitannya gitu loh. Tapi kalau dia ditanya, dia bakalan ngasih tahu begitu. Dia bakalan curhat. Kalau untuk curhat si Gemini ini bisa berjam-jam. Bahkan kalau misalkan bisa berhari kalau nggak di stop ya kan. Jadi dia cukup mempunyai sebuah amunisi untuk apa ya? Untuk komunikasi ya. Komunikasinya itu memang luar biasa. Nah, si Gemini ini mendapatkan julukan butterfly karena memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Udah deh, pokoknya Gemini kalian itu emang luar biasa. Tapi anyway, Gemini, apa sih yang membuat kamu itu tumbuh menjadi butterfly? Butterfly, ya kan? Butterfly, jadi seperti kupu-kupu itu. Kupu-kupu yang indah, ya kan? Yang mengepak-ngepakkan sayapnya, yang memberikan warna di dalam dunia ini. Coba kita tarik di kartu tarot ini. Apa yang membuat si Gemini ini emang seperti social butterfly gitu ya? Apa sih yang membuat? Oke. Di sini ada rightness. Oke. And then di sini ada exhaustion. Oke. Di sini ada innocent. Iya, jadi Gemini digambarkan di sini, kalian yang Gemini bukan Gebili, bukan Gemili. Kalian yang Gemini, kalian ini adalah kaum ya, atau zodiak yang memang seperti itulah ya. Kalian itu orangnya tulus. Nah, so that's why kalian yang punya teman-teman Gemini ini paling bisa dicurhatin, bisa jadi teman yang baik lah untuk mendengar ya. Karena mereka ini mempunyai ketulusan, innocent gitu ya. Jadi Gemini itu paling bisa kayak gini, seandainya ntar kalau aku punya masalah pun aku pasti akan membutuhkan teman gitu loh. Ya kan Gemini?
Nah, jadi di sini Gemini itu dia ini menyediakan dirinya memang untuk menjadi bantalan sih ya, bantalan hati ya. Jadi dia bisa menjadi bantalan gitu ya, bantalan hati atau apalah ya. Jadi dia memang cukup tahu bahwa dia dibutuhkan oleh dunia ini, cia, oke? Dan di sini ada ripeness. Ripeness itu dia juga bisa menghibur ya, menghibur atau dia bisa mendengarkan, menghibur. Dan pokoknya Gemini ini adalah zodiak yang asik untuk kita itu eh, apa ya, mendapatkan perhatian atau teman sama Gemini ini. Karena kalau kalian mempunyai teman atau saudara yang Gemini, kalian harus bahagia. Oke. Nah, jadi seperti itu. Apalagi yang bisa kita cari tahu di zodiak Gemini ini? Of course, karena dia adalah social butterfly, Gemini ini sangat disayangi, ya. Karena kakakku juga Gemini. Karena kakakku Gemini, jadi aku kayaknya nyaman aja gitu loh berteman atau ngobrol sama si Gemini ini. Tapi aku juga punya teman Gemini loh ya. Dan memang sih sepertinya dia itu kayak apa ya, seperti kayak menjembatani semua orang gitu. Bahkan ada aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan ya memang untuk kita gitu loh. Nah, jadi Gemini ini bisa membuat orang bahagia, tertawa, ya kan? Karena dia juga bisa menjadi sosok yang konyol, ya seperti tadi ya, lucu, ya, ripeness ini ya. Konyol, lucu, juga bisa memberikan ide-idenya ya. Ini ide-idenya. Oh ya, dia juga mempunyai banyak ide kalau dibutuhkan loh ya, kalau dibutuhkan. Tapi kadang-kadang Gemini ini kalau misalkan dia pusing atau kayak dia itu apa itu namanya, seperti kayak terbeban, dia nggak bisa memberikan ide-ide itu kepada dirinya. So that's why mereka ini butuh teman juga gitu loh. Dia sadar bahwa hidup itu butuh bersosialisasi. Itu sih Gemini. Ya, jadi Gemini itu adalah zodiak yang memang mereka tidak bisa sendiri ya, karena mereka sadar mereka membutuhkan satu sama lain ya. Tapi kan memang ada zodiak-zodiak yang introvert, yang maksudnya yang keep, yang apa, tapi zodiak Gemini ini enggak ya. Karena itu Gemini ini selalu digambarkan apa? Dia selalu ceria ya. So that's why ini ada dua tangan gitu. Ada love, ada cinta di tangannya. Cia, dia membawa cinta. Dia membawa kayak keceriaan ya, itu Gemini. Dia memberikan sebuah keceriaan, terus memang itu belong sama karakter mereka ya. Terus hatinya tuh selalu bahagia sih, meskipun mereka itu sebenarnya ada masalah, tapi mereka ini berusaha untuk ceria gitu. Bagus sih Gemini. Terus apalagi yang bisa kita cari tahu di Gemini ini? Ya, jadi Gemini ini juga mempunyai spiritual ya. Jadi mereka sadar bahwa spiritual di dalam dirinya itu tidak boleh padam. So that's why Gemini ini juga menjadi orang-orang yang menyenangkan sih. Nah, tadi itu ya gambarnya innocent ya, innocent. Ini. Mereka tumbuh menjadi orang-orang yang menyenangkan. Apalagi yang bisa kita lihat di dalam Gemini ini? Oke. Gemini ini kalau misalkan ada masalah gitu ya, atau lagi terbeban, Gemini paling nggak bisa untuk tidak menangis ya. Dengan menangis itu dia sebenarnya ingin mencurahkan kesedihannya ya, ya nggak apa-apa sih. Tapi anyway, Gemini, kalau kamu juga mempunyai masalah, cepat-cepat dikeluarkan ya, karena di sini kalau tidak, kalian akan bisa mempunyai gangguan emosional yang itu kurang bagus sih ya, karena gangguan emosional itu memang apa ini kok berisik sih, Mbak?
Jadi gangguan emosional itu memang harus kita upayakan untuk mendapatkan sebuah solusi. Tapi anyway, setiap orang kan mempunyai cerita dan masalah ya. Yang terpenting kita bisa menyikapi itu semua. Oke, nanti kita lanjutkan lagi bagaimana pembacaan tentang Gemini ini. Kalau kalian suka, silakan kasih like dan follow atau subscribe channel ini. Bye bye.